Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, sosok misterius yang memenangkan pedang Kaisar Kuno Tuosi juga muncul lagi hari ini. Dia akan menggunakan pedang Kaisar Kuno Tuosi untuk memecahkan tirai cahaya penyegelan. Pada saat ini lembah ini benar-benar penuh sesak dengan orang-orang. Saat sosok misterius itu menggunakan pedang Kaisar Kuno Tuosi, dia terus memotong tirai cahaya yang disegel. Ketika pedang Kaisar Kuno Tuosi membelah pedang kelima, tirai cahaya penyegelan juga pecah dengan suara ledakan. Duar! Segera setelah itu, sosok padat bergegas ke tirai tipis. Xiaoyan dan rombongan juga bercampur di antara kerumunan dan bergegas masuk. Setelah masuk, Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa lelaki tua itu sudah lama menghilang. Tanpa berhenti terlalu lama, dia, Liu Xiaohui dan yang lainnya segera bergegas ke hutan bambu salju. Memasuki hutan bambu salju untuk pertama kalinya, Xiaoyan merasakan perasaan yang aneh. Hutan bambu salju sangat besar dan dipenuhi dengan kabut. Setelah berjalan di hutan bambu salju untuk sementara waktu, semua orang tidak menghadapi bahaya apapun. Kali ini hati semua orang akhirnya terlepas. Tampaknya tidak ada yang istimewa dari hutan bambu salju ini. Apakah ini benar-benar masalahnya? Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Dia merasa bahwa hutan bambu salju jelas tidak sesederhana itu. Saat kerumunan terus masuk lebih dalam, pemandangan di sekitarnya berangsur-angsur berubah dan bambu salju berangsur-angsur menjadi langka. Tidak tahu berapa lama semua orang berjalan dan akhirnya semua orang keluar dari hutan bambu salju. Apa yang muncul di depan semua orang adalah tirai cahaya putih yang menyilaukan. Pada saat yang sama, aura kuno terus meresap dari tirai cahaya. Semua orang berjalan menuju tirai tipis. Untungnya tirai tipis ini tidak menghentikan mereka dan mereka melewati tirai tipis ini tanpa hambatan. Melewati tirai tipis, langit di sini tidak terlalu gelap sehingga mereka dapat dengan jelas melihat situasi di depan mereka. Di depan mereka adalah tanah tak terbatas. Sebidang tanah ini sunyi dan kuno. Di sebidang tanah ini berdiri sebuah makam. Ternyata itu adalah kelompok mausoleum, makam kekaisaran. Makam kekaisaran legendaris. Melihat makam di depan mereka, mata Xiaoyan dan Liu Xiaohui semua terkejut. Begitu banyak mausoleum, semuanya adalah mausoleum Kaisar Dao. Paksaan yang sangat kuat terus meresap dari makam kaisar dan membuat banyak orang kuat merasa terengah-engah. Ketika semua orang mendekati makam para kaisar, mereka akhirnya melihat bahwa ada karakter besar tertulis di makam yang paling dekat dengan mereka. Kaisar Kuno Tuosi. Makam Kaisar Kuno Tuosi. Semua orang berteriak kegirangan. Di makam kekaisaran ini benar-benar ada makam Kaisar Kuno Tuosi. Xiaoyan segera memimpin orang banyak ke makam Kaisar Kuno Tuosi. Ketika semua orang memasuki area 1000 jang makam Kaisar Kuno Tuosi, cahaya putih menyilaukan tiba-tiba naik dari tanah dan berubah menjadi tirai tipis membungkus semua orang. Ketika cahaya putih menghilang, semua orang membuka mata mereka, menemukan bahwa semua orang telah datang ke lembah yang penuh dengan bakau. Di lembah ini Xiaoyan dan yang lainnya juga bertemu dengan beberapa orang. King Tian, Jan Wuji, Bing Jan, Bodhidharma, Mu King Luan, Mu Huepeng, dan lainnya semua berkumpul di lembah ini. Pada saat ini mata semua orang beralih ke aula merah di tengah lembah. Ketika Xiaoyan dan rombongannya datang ke aula utama, mereka segera menerima tatapan bermusuhan. King Tian dan Bing Jan memimpin sekelompok besar orang untuk mengepung Xiaoyan dan yang lainnya. Xiaoyan, mari selesaikan keluhan satu sama lain sepenuhnya di sini, ucap dari Bing Jan. Xiaoyan lalu menjawab, hahaha, apakah kamu ingin bertarung? Itulah yang aku inginkan, ucap dari Xiaoyan. Suasana di antara kedua belah pihak menjadi tegang dan niat membunuh yang dingin keluar dari tubuh semua orang. Xiaoyan, matilah!
King Tian dan Bing Jian menyerang Xiaoyan pada saat yang bersamaan. Pada saat King Tian dan Bing Jian meluncurkan serangan mereka, banyak orang dari kuil Dewa Perang dan Istana Es juga mengepung semua orang di klan Xiao. Begitu kedua belah pihak bersentuhan, pertempuran yang tak tertandingi pecah. Kekuatan lain juga bertempur satu demi satu. Semua orang bergegas ke aula. Karena aula ini ditinggalkan oleh Kaisar kuno Tuosi, pasti akan ada banyak latihan tingkat surga yang tersisa. Jika latihan ini dapat diperoleh, itu akan menjadi manfaat besar. Untuk sementara waktu, perang yang tak tertandingi dimulai. Buam, 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 buar. Ditemani oleh serangkaian suara keras yang memekakan telinga, pertempuran yang sangat sengit terjadi di makam Kaisar kuno Tuosi. Xiaoyan adalah satu-satunya yang bertarung melawan King Tian dan Bing Jian. Di awal pertempuran, King Tian langsung membangunkan garis keturunan Dewa Perang, ditambah keturunan kuat Istana Es Bing Jian. Di bawah serangan gabungan dari dua kekuatan, Xiaoyan telah jatuh dalam kerugian. Di sisi lain, Liu Xiaohui dan Zhang Wuji juga bertarung bersama. Keduanya memiliki darah dewa. Oleh karena itu, setelah keduanya membuka darah dewa, mereka bertarung secara seimbang. Selain itu, situasi Nalan King Sue, Xiao Yao, Jiu Bai, Linglong, Pang Han, Liu Yan, dan yang lainnya tidak optimis. Mereka semua terjerat oleh musuh-musuh yang kuat dan sulit untuk melarikan diri. Di bawah serangan gabungan dari dua kekuatan utama, kuil Dewa Perang dan Istana Es, semua orang di klan Xiao telah sangat ditekan. Selama pertempuran antara kuil Dewa Perang, Istana Es dan klan Xiao, kekuatan lain dari Pavilion Phoenix, Pavilion Tianshui, kuil Dalin, dan banyak kekuatan lainnya bergegas menuju Aula Merah. Kekuatan dari pasukan utama meluncurkan pertempuran kacau di aula. Ada gulungan yang dibungkus dengan tirai tipis yang mengambang di aula. Selain itu ada banyak senjata ajaib yang dibungkus dengan tirai tipis. Semua orang tahu bahwa pasti ada banyak latihan tingkat surga dan keterampilan bertarung tingkat surga di gulungan itu. Banyak praktisi bergegas ke gulungan itu. Pertempuran untuk gulungan dan senjata dewa dimulai. Sebagian besar orang yang hadir adalah Dao Sheng. Dalam pertempuran ini, beberapa kekuatan muda sepenuhnya ditunjukkan. Di antara mereka yang paling kuat adalah Bodhidharma dari kuil Dalin, Mu Qingluan dan Mu Huepeng dari Pavilion Phoenix. Penampilan Bodhidharma tampak seperti biksu master, tetapi dia tidak henti-hentinya membunuh orang. Dia terus memancarkan cahaya Buddha yang terang di tangannya, terus-menerus menuai kehidupan. Mereka yang terkena cahaya Budanya terbunuh di tempat atau terluka parah. Mu Qingluan dan Mu Huepeng langsung berubah menjadi sepasang Phoenix emas kuno, bergegas menuju musuh terus-menerus. Phoenix emas kuno adalah binatang roh yang sangat besar. Binatang roh ini disebut burung abadi dan vitalitasnya sangat kuat. Dalam menghadapi serangan gabungan Mu Qingluan dan Mu Huepeng, banyak pria kuat menjadi pucat dan menghindar satu demi satu. Mereka tidak menyangka bahwa Mu Qingluan dan Mu Huepeng adalah keluarga Jin Feng kuno. Di bawah serangan gila dari keduanya, banyak orang kuat jatuh ke kematian mereka. Selain Bodhidharma, Mu Qingluan dan Mu Huepeng yang sangat kuat, Pavilion Tianshui, Pavilion Tianyi, Lembah Xiao Yao, dan kekuatan lainnya semuanya sangat kuat. Duar! King Tian dan Xiaoyan memiliki konfrontasi sengit. Begitu kedua belah pihak menstabilkan tubuh mereka, kulit Xiaoyan sedikit berubah dan aura es yang kuat melanda di belakangnya. Bunuh air terjun es. Bing Jian berteriak keras dan begitu dia melangkah ke udara, sosoknya muncul tepat di belakang Xiaoyan. Pedang es dengan energi es yang mengerikan dengan cepat terbentuk di tangan Bing Jian. Dengan gelombang pedang es, energi es yang mengerikan segera menelan Xiaoyan. Sepanjang jalan, kekosongan itu membeku. Menghadapi pukulan kuat dari pedang es, segel di tangan Xiaoyan berubah seperti kilat yang menyilaukan. Dalam sekejap, segel cahaya dengan cepat mengembun di tangannya dan kemudian melesat ke depan dengan tiba-tiba. Segel cahaya dengan cepat tumbuh dan akhirnya bertabrakan dengan udara es yang mengerikan. Dengan ledakan keras, puing-puing es yang luar biasa terbang ke langit dan gelombang energi yang menakutkan tersapu dengan keras.
Xiao Yan mengambil beberapa langkah dan mundur dengan tajam. Pada saat ini King Tian telah menyerang lagi dengan tombak panjang merah. Dewa senjata perang. King Tian menarik tombak. Seluruh dunia dipenuhi dengan bayangan tombak merah. Bayangan merah di langit seperti api bergulir ke arah Xiao Yan. Di belakang Xiao Yan, Bing Jian juga memegang pedang Xuan Bing dan menyerang Xiao Yan. Energi Xuan Bing yang tak tertandingi terus menebas Xiao Yan dengan keras. Di bawah serangan gabungan dari keduanya, Xiao Yan secara bertahap kalah dari musuh dan benar-benar jatuh dalam kerugian. Fluktuasi energi yang mengerikan melonjak di lingkaran pertempuran di mana mereka bertiga berada. Dewa perang dirasuki. King Tian tiba-tiba berteriak dan sinar cahaya yang kuat muncul dari tubuhnya. Pada saat yang sama, jimat yang kompleks perlahan terbentuk di dahinya. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa aura King Tian meningkat pesat dengan kecepatan yang luar biasa dan segera mencapai kekuatan puncak Daoseng. King Tian yang awalnya setara dengan Xiao Yan dalam kekuatan, sekarang benar-benar melampaui Xiao Yan. Pada saat ini, King Tian benar-benar dirasuki oleh Dewa Perang, dan napasnya yang sangat kuat membuat orang merasa berdebar-debar. Pada saat ini Xiao Yan akhirnya memahami darah mengerikan para dewa. Jika Kaisar Abadi tidak tertidur, dia masih bisa bertarung dengan kekuatan Kaisar Abadi. Hari ini dia bukan lagi lawan King Tian. Hahaha, Xiao Yan, kamu bukan lagi lawanku, ucap dari King Tian. Dan saat tawanya jatuh, sosoknya muncul di samping Xiao Yan. Dan kekuatan yang kuat tiba-tiba menghantam. Tubuh Xiao Yan bergerak ke samping, menghindari pukulan fatal King Tian. Tanpa ragu-ragu, dia melarikan diri ke kejauhan. Mau kabur? Bing Jian dan King Tian sama-sama mencibir, lalu mengepung Xiao Yan. Aura yang kuat mengunci Xiao Yan dengan kuat, dan hampir tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melarikan diri di bawah pengepungan keduanya. Duar, duar, duar. Bing Jian dan King Tian membanting keras pada saat yang sama, dan kekuatan yang kuat secara langsung menyebabkan tubuh Xiao Yan terpental ke belakang. Xiao Yan memandang mereka berdua dengan muram, dan seteguk darah segera menyembur keluar. Xiao Yan sudah terluka saat ini, dan jika dia terus terlibat dengan King Tian dan Bing Jian, dia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Tetapi di bawah pengepungan dua pria kuat, tidak mudah baginya untuk melarikan diri. Pada saat ini aula merah di bawah tiba-tiba meledak. Napas panas yang mengerikan segera menyebar. Setelah ledakan aula merah, semua orang menemukan bahwa ada lembah merah menyala di belakang aula. Lembahnya tidak besar, tetapi sangat aneh. Tanah merah menyala, batu merah menyala, pohon naga api, dan bahkan udara semuanya menunjukkan warna merah menyala. Berada di tempat ini seperti berjalan ke tungku panas yang sangat panas. Seorang lelaki tua berjalan perlahan keluar dari lembah. Saat lelaki tua itu muncul, Xiao Yan sedikit terkejut. Karena lelaki tua itu adalah lelaki tua berambut putih di luar hutan bambu salju. Namun pada saat ini, lelaki tua itu tidak lagi memiliki kondisi seperti sebelumnya, tetapi tampak penuh energi dan kekuatan seorang lelaki kuat. Semuanya, jangan bertarung. Suara yang tumpul terdengar perlahan, menyebabkan banyak orang kuat berhenti bertarung tanpa sadar. Namun King Tian dan Bing Jian benar-benar mengabaikan kata-kata lelaki tua itu, dan mereka berdua tidak memperhatikan lelaki tua itu sama sekali. Pada saat ini keduanya telah sepenuhnya menekan Xiao Yan. King Tian lalu berkata, "Xiao Yan, aku ingin kamu hancur hari ini." Begitu suara itu jatuh, wajah King Tian tiba-tiba berubah. Lelaki tua itu datang kepadanya seperti hantu. Pria tua itu berdiri di depan King Tian dan berkata, "Aku berkata, jangan bertarung lagi. Ini belum waktunya, dan kamu bertarung sepuas hati kamu," ucap dari pria itu. Melihat lelaki tua itu menghentikan King Tian, Bing Jian berteriak dengan marah, "Kamu tidak usah ikut campur. Kamu tidak ada urusannya dengan Xiao Yan." Dan segera menyerang Xiao Yan. "Aku tidak tahu
Apakah kalian harus hidup atau mati?" Pria tua itu bahkan tidak melihat ke arah Bingjan dan langsung melambaikan tangannya. Jejak telapak tangan merah menyala langsung menampar Bingjan. Sidik telapak tangan langsung tercetak di tubuh Bingjan. "Apa?" Bingjan menjerit dan dengan cepat jatuh langsung ke kejauhan. Lalu Bingjan menstabilkan tubuhnya. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Jelas dia terluka parah. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir sangat terkejut. Pertempuran es yang kuat terluka parah oleh lelaki tua di depannya. Jadi betapa menakutkannya kekuatan lelaki tua itu. Bahkan Xiaoyan tidak menyangka lelaki tua yang menyelamatkannya saat itu terlihat lemah, tetapi memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Saat itu dia berjalan keluar dari sini, dan setelah berputar di benua Ki asal, kembali ke sini lagi. Mungkinkah itu hanya kebetulan? King Tian lalu bertanya kepada lelaki tua itu, "Senior, bolehkah aku menanyakan namamu yang terhormat?" Orang tua itu tertawa dan berkata, "Hahaha, semua orang datang ke makamku. Bagaimana mungkin aku tidak datang dan menyapanya?" King Tian terkejut dan bertanya, Apakah kamu adalah Kaisar kuno Tuosi?" Ucap dari King Tian. "Iya, itu benar. Aku adalah Kaisar kuno Tuosi," ucap dari pria tua itu. Mendengar ini semua orang termasuk Xiaoyan dan King Tian terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa Kaisar kuno Tuosi yang legendaris sebenarnya adalah orang tua di depannya. Orang tua ini ternyata adalah Kaisar kuno Tuosi. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, semua orang yang hadir sangat terkejut. Mereka benar-benar melihat Kaisar kuno Tuosi di makam Kaisar kuno Tuosi. Ini luar biasa dan tidak bisa dipercaya, terutama Xiaoyan. Ketika dia tahu bahwa lelaki tua yang menyelamatkannya adalah Kaisar kuno Tuosi, dia juga sangat terkejut. Semua orang akan mengesampingkan keluhan di masa lalu untuk sementara waktu. Dan seseorang akan dinobatkan sebagai kaisar hari ini. Selain itu, Daudi ini akan menjadi Daudi terbesar dalam sejarah Ki asal. Oleh karena itu, setiap orang harus menjaga kekuatan mereka dan tunggu sampai kaisar ditunjuk. Dan lalu bertarung lagi, ucap dari Kaisar kuno Tuosi. "Feng Di!" Semua orang berseru. Ekspresi di wajah mereka terkejut dan bersemangat. Dan ada kegilaan di mata semua orang. Di benua Ki asal, mungkin tidak sulit untuk menjadi Daoseng yang kuat. Tetapi sangat sulit untuk mengambil langkah itu dari Daoseng dan memasuki tahap Kaisar Dou. Meskipun origin Ki berlimpah di benua Ki asal, belum pernah melihat Daudi selama bertahun-tahun. Dapat dilihat betapa sulitnya menjadi Daudi di benua Ki asal. Di benua Ki asal ada jalan pintas untuk promosi ke Daudi, yaitu Feng Di. Dalam keadaan tertentu, beberapa Daoseng dapat dipromosikan menjadi Daudi melalui metode mengaku kaisar. Namun pertama, kesempatan untuk menjadi kaisar sangat langka. Dan kedua, dia harus melalui pertempuran kaisar sebelum dia menjadi kaisar yang bertarung. Oleh karena itu, sangat sedikit yang bisa menjadi Kaisar Dou melalui metode ini. Jika menurut apa yang baru saja dikatakan Kaisar Tuosi, seseorang ingin menjadi kaisar di sini hari ini. Bukankah itu berarti semua orang yang bertarung yang hadir memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar? Memikirkannya saja membuat darah seseorang mendidih dan melonjak. King Tian segera bertanya kepada Kaisar kuno Tuosi, "Senior, bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Xiaoyan lalu berkata, "Omong kosong. Orang macam apa Kaisar kuno Tuosi? Mengapa dia menggunakan masalah ini untuk semua orang? Senior, di mana lokasi Kaisar? Apakah di lembah merah di depanmu?" Kaisar kuno Tuosi tersenyum dan berkata, "Itu benar. Itu di lembah merah."
Mendengar ini semua orang bergegas ke lembah merah. Setelah memasuki lembah merah, napas panas dan kering yang kuat tiba-tiba mengalir ke wajah. Kerumunan melintasi lembah dan segera sampai ke bagian terdalam lembah. Tirai tipis menghalangi jalan semua orang, membuat semua orang tidak mungkin melanjutkan. Pada saat ini kekuatan segel masih sangat kuat, jadi semua orang harus menunggu sampai segel menjadi lemah. Lalu dengan paksa membuka segel dan memasukinya. Waktu berlalu perlahan, semua orang menunggu. Namun pada saat tertentu, kekosongan di langit tiba-tiba berfluktuasi. Dan kemudian tawa hangat bergema dari langit. Hahaha, Kaisar Surgawi jiwaku ada di sini. Mendengar tawa hangat para praktisi yang hadir semuanya terkejut. Xiaoyan juga mengangkat kepalanya karena terkejut dan melihat ke langit. Dan sosok tinggi perlahan muncul di atas lembah. Kaisar jiwa benua Dauqi. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.